Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam layanan bimbingan konseling, yaitu mengenai potensi diri. Sebelum kita membahas potensi diri, alangkah lebih baiknya kalian mengisi absensi dulu terlebih dahulu, karena sebagai bukti dalam mengikuti PJJ. Kalau sudah mengabsen, mari kita simak bersama-sama video berikut ini. Potensi diri merupakan kemampuan, kekuatan baik yang belum terwujud ataupun yang sudah terwujud yang dimiliki oleh seseorang, tetapi belum sepenuhnya terlihat atau dipergunakan dengan maksimal. Dengan mengetahui potensi diri, kita akan lebih percaya diri dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan sehari-hari. Kita dapat mengambil keputusan yang tepat dalam memperoleh bagaimana karir kita di dalam kehidupan. Selain itu pula, secara pribadi kita juga akan merasa nyaman sebab kita mengerjakan sesuatu sesuai dengan potensi yang kita miliki. Tentunya ini akan berpengaruh dalam banyak hal pada hidup kita, terlebih nampak dalam kinerja atau dalam produktivitas dalam kita melakukan kehidupan sehari-hari. Memahami potensi diri sangatlah penting dan memang perlu dinyatakan oleh setiap individu, perlu diupayakan maksudnya di sini. Sebab dengan memahami potensi atau talenta yang kita miliki dapat membantu kita untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas kita dalam kehidupan sehari-hari dalam melaksanakan tugas. Sehingga di sini potensi pula lah yang akan mengarahkan kita, memotivasi kita untuk meningkatkan produktivitas. Setelah mengenal potensi diri, maka kita akan mengenal juga macam-macam potensi diri. Di sini potensi diri ada 5 macam. 1. Potensi fisik. Yang kedua, potensi sosial emosional. Yang ketiga, potensi mental intelektual. Yang keempat, potensi mental spiritual. Kelima adalah potensi daya juang. Yang kesatu akan kita lihat di sini potensi fisik. Potensi fisik yaitu potensi yang bagaimana kita memberdayakan fungsi-fungsi dalam diri kita. Contohnya bagaimana misalkan kaki kita untuk berjalan, mata kita untuk melihat, tangan kita untuk menulis atau menyapu dan lain sebagainya. Itu perlu diupayakan seoptimal mungkin sesuai dengan kemampuan-kemampuan yang kita miliki. Yang kedua di sini potensi mental intelektual. Potensi mental intelektual yaitu bersangkutan dengan kecerdasan di otak. Kalau pada setiap individu itu mempunyai intelektual, pasti ada yang mempunyai tingkat IQ yang berbeda-beda. Nah, di sini ini juga yang dianugerahkan oleh Allah, setiap individu itu mempunyai suatu perbedaan masing-masing. Terus yang ketiga adalah potensi sosial emosional, di mana dalam potensi sosial emosional, potensi sosial emosional di sana kita sebagai manusia yang lebih berfungsi adalah otak kanan. Otak kanan kita itu lebih tinggi fungsinya dibanding otak kiri, karena di sini akan berhubungan dengan rasa tanggung jawab kita, bagaimana kita mengendalikan amarah, bagaimana kita memotivasi diri kita dalam diri kita sehari-hari. Yang keempat di sini potensi mental spiritual. Potensi ini merupakan potensi yang sangat berkaitan dengan jiwa kita. Bagaimana diri kita itu melakukan suatu norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada norma agama, norma susila, dan norma-norma yang lainnya. Lalu di sini ada potensi yang kelima, yaitu potensi daya juang. Potensi daya juang di sini yaitu bagaimana seseorang berhubungan dengan keolatan, ketangguhan, dan daya juang diri kita. Jadi tidak mudah putus asa, tapi kita selalu optimis, selalu misalkan ingin mencoba dan mencoba, tidak langsung berputus asa, sehingga kita insya Allah apa yang diinginkan oleh kita, kalau kita mempunyai suatu keinginan yang tinggi, mempunyai keolatan yang tinggi, maka itu akan tercapai. Nah, mungkin sampai di sini dulu yang Ibu terangkan. Mudah-mudahan nanti kita ke depan bisa bertemu lagi masih dalam potensi diri, tetapi nanti kita bagaimana akan lebih jauh mengenal potensi yang ada pada diri kita sendiri. Mungkin itu, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.